Kalau menurut saya itu radikal ekstrim, jangan dibantah. Tapi jawabnya barangkali iya. Jawabnya barangkali iya. Lalu tanya balik, ada contoh ekstrimnya, ada contoh radikalnya, ada contoh intoleransinya. Saya jamin yang mengatakan itu tidak memiliki contoh dan bukti atas ekstremisme radikal. Jadi yang ada itu adalah di frame, tapi kita ditanya contohnya ada tidak? Nah, saya sudah bertugas 5 tahun. Kalau saya belum bertugas, saya akan mencoba menjelaskan besok saya akan apa. Sudah, Jakarta menjadi provinsi yang menerima Harmony Award dari Kementerian Agama karena toleransi yang ada di Jakarta. Dan yang menerima mantan gubernur, Pak, namanya Anies Baswedan, Pak. Iya, ini diterimanya gubernur ke Jakarta. Jadi yang terjadi di Jakarta, saya ingin ceritakan di Jakarta 5 tahun. Saya tanya nih, ada tidak berita ketegangan 5 tahun ini? Tidak ada. Antar agama ada tidak? Tidak ada. Antar dalam umat ada tidak? Tidak ada. Memangnya tidak ada potensi? Bapak Ibu, kita hidup di masyarakat, potensi friksi ada terus. Potensi friksi itu ada terus. Tapi kami secara serius menyiapkan khusus di dalam tim kita, setiap kali ada potensi, mitigasi dilakukan. Mitigasi dilakukan sebelum dia eskalasi. Ini saya ingin tahu. Konflik itu di ujung. Sebelumnya friksi, sebelumnya polarisasi, sebelumnya ketidaknyamanan. Nah, itu ada fase. Begitu muncul ketidaknyamanan, mitigasi. Sebelum jadi polarisasi. Kalau polarisasi dibiarkan menjadi friksi, friksi dibiarkan menjadi konflik, konflik dibiarkan menjadi pecah. Nah, kita seringkali hanya nunggu di ujung. Udah konflik baru penetrasi telat. Ditandatangani yang di ini. Bapak Ibu perhatikan, semua peristiwa-peristiwa yang ada konflik itu ada stage-nya. Memang harus jalan. Nah, yang kami kerjakan mencegah. Jangan sudah Tapi kejadian seperti baru. kemarin waktu diskusi di Rosi dengan Gus Imin, saya sampaikan seringkali kita melihat pemadam kebakaran itu sebagai pahlawan. Kalau sudah kebakaran dia matikan apinya. Oke? Betul ya? Tapi ketika pemadam kebakaran mendatangi rumah-rumah, mengecek saluran listrik, mengecek gas, dan tidak terjadi kebakaran, tidak ada yang menyebut dia sebagai pahlawan, sebagai hero. Betul tidak? Iya. Jadi kalau sekarang Bapak boleh cek Jakarta 5 tahun damai, memangnya kita diam saja damai itu? Tidak. Pak, banyak ada tempat yang kemudian masyarakat resah dipakai tempat ibadah, kita penetrasi sebelum friksi. Ada kegelisahan di sini karena parkiran tempat ibadah, kita penetrasi sebelum friksi. Itu dikerjakan terus supaya terjadi ketenangan. Jadi, nah sekarang malah di Jakarta sudah mulai muncul lagi tuh ketegangan sekarang ini. Betul tidak, Pak? Nah, jadi Bapak bisa sampaikan bukan dengan Anies akan apa, bukan. Tapi Bapak akan bisa bilang sudah 5 tahun di Jakarta, dan di Jakarta terbukti toleran, tenang, aman, damai, dan itu adalah hasil kerja kolektif kita semua. Jadi buat teman-teman, kalau buat teman-teman di PKB mungkin baru, bagi kawan-kawan itu pertanyaan sama. Jadi pesan saya tadi, jangan di counter. Kalau dibilang ekstrim, jawabnya barangkali iya. Mungkin yang nuduh akan kaget, Pak. Kok bisa nih? Lalu habis itu tanyakan, ada contohnya tidak? Insya Allah tidak ada. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, Pak, pertama kalinya di dalam sejarah Jakarta bahwa umat agama apapun bisa merayakan hari kebesarnya di arena publik pertama kali. Kita dulu pernah dilarang takbiran, takbiran diizinkan karena takbiran itu bagian dari syiar kita. Tapi juga umat Nasrani, mereka tidak pernah bisa melakukan namanya Christmas Carol menuju Natal. Dan mereka bisa melakukan itu sekarang. Umat Hindu tidak punya apa istilahnya itu, kalau mereka ini Hindu Tamil di Jakarta nggak pernah punya rumah ibadah. Pertama kalinya dalam sejarah mereka punya rumah ibadah. Hindu Bali tidak punya rumah kremasi, sehingga seringkali umat Hindu yang meninggal di Jakarta, mereka itu harus dibawa jenazahnya ke Bali untuk proses kremasi, karena kremasi yang ada di Jakarta swasta semua, dan kremasi swasta itu harganya mahal, jadi yang miskin sulit. Kami siapkan rumah kremasi untuk umat Hindu, cek seluruh umat, masing-masing diberikan kebutuhan, diberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan disiapkan BOTI, bantuan operasional tempat
ibadah untuk semua agama. Jadi yang terjadi Bapak Ibu sekalian, justru sebaliknya dari persepsi yang diciptakan. Mesin pembentukan persepsi itu yang bekerja, tapi kita mesin pembentukan kenyataan.